Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Usara Eva. Alhamdulillah ya anak-anak, tidak terasa kita sudah mempelajari tentang buku tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, untuk sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang tema 2. Apa sih materi yang ada di tema 2? Benar sekali, yaitu tentang organ pernafasan hewan dan manusia. Nah, kalian siap kan untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, mari kita simak video berikut. Coba perhatikan video berikut. Kita akan mempelajari tentang organ pernafasan. Yang kita pelajari terlebih dahulu adalah organ pernafasan hewan. Apakah kalian tahu bahwa hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda? Kenapa ya? Memiliki pernafasan yang berbeda-beda? Kan sama-sama hewan. Nah, tentu kalian tahu, ada hewan yang hidup di darat, ada juga hewan yang hidup di air, dan ada juga hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, berdasarkan itulah, sistem pernafasan hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Nah, sistem pernafasan itu meliputi organ-organ pernafasan dan cara kerja organ pernafasan. Nah, sekarang coba kita lihat jenis hewan dan sistem pernafasannya. Coba amati gambar berikut. Ini adalah cacing tanah. Sesuai dengan namanya, cacing tanah hidup di tanah. Nah, cacing tanah ini bernafas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir. Permukaan kulit tersebutlah yang membantu pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah serangga. Nah, serangga ini bernafas menggunakan trakea. Contoh yang Usara kasih adalah hewan belalang. Belalang bernafas menggunakan trakea. Oksigen yang masuk melalui lubang stigma lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh bagian tubuh serangga belalang. Contoh serangga lain selain belalang adalah kupu-kupu, lebah, capung. Selain itu ada laron, ada kumbang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sekarang adalah hewan ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Ikan ini hidup di air. Jika tidak di air, maka ikan tidak bisa hidup. Nah, bagaimana cara ikan bernafas? Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan dan tutup insang menutup. Itu adalah pernafasan secara inspirasi. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Itu merupakan sistem pernafasan ikan ekspirasi. Selanjutnya adalah hewan amfibi. Hewan amfibi di sini adalah katak. Hewan amfibi ini bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Nah, alat pernafasannya pun berbeda. Saat katak bertelur, telurnya berubah menjadi berudu. Nah, saat menjadi fase berudu, alat pernafasannya adalah insang. Saat menjadi katak dewasa, alat pernafasannya bukan insang lagi, melainkan paru-paru dan kulit. Nah, kulit katak yang selalu basah memudahkan menyerap oksigen. Selanjutnya adalah reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Contohnya adalah kadal. Nah, oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Selanjutnya adalah burung. Burung ini hewan yang bisa terbang. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara atau pundi-pundi udara. Saat tidak terbang, burung bernafas menggunakan paru-paru dan menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat burung terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Coba amati gambar berikut. Di situ ada lubang hidung dari burung, ada trakea. Kantong
kantong udara lagi, dan paru-paru. Selanjutnya adalah hewan mamalia. Hewan mamalia ini ada yang hidup di darat, ada pula yang hidupnya di air. Nah, cara kerjanya adalah oksigen masuk ke dalam hidung, lalu ke tenggorokan, lalu menuju ke paru-paru. Di situ adalah contohnya, yang hidup di darat adalah kuda. Selain kuda masih banyak lagi contoh hewan mamalia seperti kucing, sapi, kambing, harimau, kerbau, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang mamalia yang hidup di air adalah yang ada di gambar itu hewan apa ya? Ya, benar sekali. Hewan lumba-lumba. Nah, bagaimana caranya lumba-lumba bernafas? Kan hidupnya di air. Nah, caranya bernafas adalah memunculkan diri ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara dan bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang alat-alat pernafasan pada manusia dan fungsinya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Menghirup udara adalah salah satu proses bernafas. Alat pernafasan manusia adalah paru-paru. Manusia bernafas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Perhatikan alur pernafasan manusia berikut. Proses atau alur pernafasan manusia. Udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung. Lalu udara menuju ke trakea. Setelah itu menuju ke bronkus. Lalu ke paru-paru. Coba amati gambar berikut. Nah, di situ bagian atas adalah rongga hidung, ke bawah rongga mulut. Lalu ada faring, ada laring, trakea, ada paru-paru, ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung. Hidung berfungsi untuk menyaring debu yang berasal dari udara. Lalu udara disaring oleh rambut hidung. Setelah itu, di hidung juga mempunyai fungsi menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Coba amati bagian-bagian hidung. Nah, di situ ada serabut saraf atau pembau, tulang hidung, serabut saraf ke otak, ada lendir, dan ada silia, para pembau. Selanjutnya kita ke trakea. Apa sih trakea itu? Trakea itu adalah tenggorokan. Nah, trakea adalah penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat faring yang merupakan pertemuan rongga hidung dan rongga mulut. Setelah dari faring, udara bergerak menuju laring. Di laring inilah udara menggetarkan pita suara. Udara kemudian bergerak ke trakea. Di trakea terjadi penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Coba amati. Nah, di situ adalah gambar trakea. Trakea adalah tenggorokan. Sekarang paru-paru. Bagian paru-paru manusia ada bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan antara trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sekarang kalian tahu kan fungsinya? Sekarang ayo kita berlatih. Nah, di sini ada gambar A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan J. Mengidentifikasi nama organ pernafasan manusia dan fungsinya. Sebutkan nama organ pernafasan manusia dan jelaskan fungsinya. Soal yang kedua adalah bagaimana urutan udara mengalir dalam organ pernafasan manusia. Jelaskan menggunakan bagan. Yang ketiga adalah apa yang terjadi pada udara saat berada di dalam rongga hidung, tenggorokan, dan trakea. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang organ pernafasan hewan dan manusia. Nah, tidak terasa ya, kita sudah melihat video dan mempelajari tentang organ pernafasan hewan dan manusia. Nah, selanjutnya
Kalian jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas-tugas yang Ustazah kasih. Selanjutnya, kalian jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan selalu semangat untuk belajar. Sekian dari Ustazah. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.